Salam, kita lanjutkan materi pembelajaran kita untuk pertemuan ini tentang temanya yaitu masyarakat. Ya, tentang masyarakat. Akan saya sharekan tentang masyarakat. Ya, tentang masyarakat sudah muncul. Ya, tentang masyarakat. Apa itu masyarakat? Mengapa kita mempelajari tentang masyarakat? Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian kenapa kita belajar tentang masyarakat? Ada apa masalah-masalah di dalam masyarakat itu sendiri? Ya, apa tuh masalah-masalah di dalam masyarakat? Ya, kita lihat di sini. Yang pertama, mengapa kita belajar tentang masyarakat? Kita lihat. Ya, share kembali. Nah, masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu yang berada dalam kelompok tersebut. Ya, jadi masyarakat adalah sekelompok orang-orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup ataupun semi terbuka di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu yang berada di dalam kelompok tersebut. Mengapa kita peduli terhadap masyarakat? Pertama, karena kita adalah bagian dari masyarakat. Karena kita bagian dari masyarakat, maka kita juga harus peduli dengan di masyarakat. Baru kemudian karena kita merupakan hakikat sosial manusia. Hakikat manusia adalah makhluk sosial, di mana makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, yang selalu membutuhkan orang lain. Kemudian karena ada masalah dalam masyarakat, masalah-masalah apa aja yang muncul di dalam masyarakat. Selanjutnya menjadi perilaku yang santun di tengah masyarakat, perilaku anarkis yang ada. Jadi kita perlu mempelajari tentang masyarakat, ya, menjadi perilaku yang santun di tengah masyarakat yang perilakunya anarki. Kemudian menjadi contoh dalam menyuarakan kebenaran tanpa kompromi di tengah bobroknya sistem yang ada. Kita lihat memang sistem di masyarakat itu sangat ya buruk ya, bobrok, atau dengan umpamanya sekarang ini adanya sistem gangster, tawuran, itu yang terjadi di masyarakat. Kemudian mempraktekkan kasih Kristus yang tercermin dalam pengampunan dan rela berkorban. Selanjutnya kita dipanggil untuk menjadi pencerahan dan penerangan dalam kehidupan. Kita dipanggil untuk menjadi penerangan dan pencerahan di dalam kehidupan. Ya, sikap kita sebagai orang Kristen di dalam masalah-masalah masyarakat. Kemudian tidak boleh bersikap abstain. Ya, tidak boleh bersikap abstain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, abstain berarti tidak memberikan suara, tidak menentukan sikap. Artinya sebagai orang Kristen kita tidak boleh bersikap acuh, tak acuh atau menghindar masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Sebaliknya kita harus lebih peka dan cepat dalam ambil sikap terhadap masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi orang Kristen terpanggil untuk menjadi berkat. Eklesia, gereja. Kalau kita belajar tentang gereja kan orang-orang dipanggil dari gelap masuk kepada terang untuk menjadi terang. Jadi orang Kristen tidak boleh diam atau absen di dalam persoalan-persoalan. Kita lihat nanti persoalan-persoalan apa aja di dalam masyarakat tuh, banyak persoalan dalam masyarakat. Baru kemudian terpanggil dalam kehidupan masyarakat. Contoh konkretnya seperti melakukan bakti sosial. Bakti sosial. Contoh saat ini adanya bencana alam, gempa bumi yang ada di Cianjur. Sebagai orang Kristen kita nggak boleh diam di situ. Ya nggak boleh diam, tapi harus mengambil bagian. Jadi kenapa kita apa sikap kita terhadap masyarakat? Yaitu kita tidak boleh diam saja gitu. Apalagi kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Ya. Selanjutnya
Apa dasar teologisnya? Apa dasar teologisnya kita peduli dengan masyarakat? Ya, ada di dalam perjanjian baru dan juga dalam perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian lama Allah sangat peduli dengan orang-orang yang tertindas. Amos 2 ayat 6, 16. Tuhan Allah peduli dengan umat Israel yang hidup dalam perbudakan. Karena itu ia harus mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Jadi kita lihat sini saja. Ketika bangsa Israel tertindas, Allah itu tidak senang. Sehingga Allah mengutus Musa. Jadi kita lihat di dalam perjanjian lama, Allah tidak senang adanya perbudakan. Allah tidak senang adanya ketertindasan masyarakat itu sendiri atau penderitaan yang di masyarakat itu tidak boleh terjadi tanpa bantuan. Artinya dibiarkan saja. Nah, kita terpanggil di situ. Termasuk di dalam Kejadian 1 ayat 7 sampai 31 dan Ulangan 24 ayat 14 sampai 22. Ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian di dalam perjanjian lama jelas sekali dengan sangat keras Allah melalui nabinya juga menekankan bahwa ritus serta hukum-hukum keagamaan tidak mempunyai arti apa-apa apabila umat Israel tidak memperhatikan kehidupan sesama. Jadi tidak ada gunanya kita ini beribadah kalau kita tidak peduli dengan masyarakat. Karena memang gereja dipanggil untuk menjadi berkat, eklesia atau kamu adalah garam dan terang dunia. Di Yesaya 56 ayat 10, puasa yang dikehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku. Jadi puasa yang dikehendaki itu bukan tidak makan, tetapi bagaimana dia itu peduli dengan orang lain, membantu orang lain, penindasan yang terjadi, jadi menyuarakan kebenaran, melakukan action. Jadi di dalam masyarakat ada masalah-masalah apa aja di dalam masyarakat? Masalah kekerasan, masalah perjudian, juga termasuk masalah apa? Kemiskinan. Nah, masalah-masalah kemiskinan itu kan muncul karena latar belakang adalah pendidikan rendah. Pendidikan rendah mengakibatkan masyarakat itu tidak dapat bekerja di tempat yang baik. Pamannya contoh, kalau hanya tamat SMA, paling enggak dia menjadi apa? Kan kalau tidak kuliah, hanya menjadi buruh biasa. Maka lingkar kemiskinan hanya bisa diputus dengan pendidikan. Masalah pendidikan, maka pola pikir masyarakat itu jadi rendah. Nah, ini juga akan memunculkan kekerasan di dalam masyarakat. Kekerasan-kekerasan dalam masyarakat, kekerasan apa? Bisa kita lihat kekerasan dalam rumah tangga, ya, KDRT, kekerasan agama juga terjadi. Karena pola pikirnya, cara berpikirnya itu pendidikannya masih rendah. Jadi dengan mempelajari tentang masyarakat, karena kita adalah bagian masyarakat, kemudian ada masalah-masalah di dalam masyarakat, baru kemudian apa latar belakangnya, apa dasarnya untuk kita peduli kepada masyarakat. Yang pasti karena Allah sendiri pun tidak suka adanya penindasan. Allah tidak senang adanya yang menderita dan orang lain tidak membantu. Sedangkan kita harus menjadi garam dan terang dunia. Gereja, eklesia, orang-orang dipanggil dari gelap masuk kepada terang untuk menerangi dunia ini. Jadi oleh karena itu kita sebagai umat Tuhan harus peduli dengan masyarakat. Tugas yang harus dikerjakan yaitu di dalam perjanjian baru apa konteksnya itu, apa latar belakangnya, dasar teologisnya apa. Nah, itu juga harus perhatikan. Ya. Di dalam perjanjian baru lebih jelas kita lihat melalui pelayanan Yesus Kristus yang peduli dengan masyarakat yang tertindas dan menderita. Jadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, nih, lihat aja perjanjian baru ini. Dalam perjanjian baru lebih jelas kita lihat melayani Yesus Kristus bagaimana dia peduli dengan masyarakat yang tertindas dan menderita. Terhadap orang sakit, itu kita lihat Yohanes 4, perempuan Samaria yang dikucilkan, baru kemudian Yakius yang orang berdosa, tapi Yesus ini mau membantu, mau menolong, mau menopang. Ya. Tuh. Nah, kita peduli dalam masyarakat karena Allah peduli juga dalam masyarakat. Dalam masyarakat banyak masalah, masalah kemiskinan, masalah kekerasan rumah tangga, kekerasan agama dan lain, masalah penyakit masyarakat, perjudian, kelaparan dan lain-lain. Nah, ini ada masalah di masyarakat sehingga kita harus juga ambil bagian di dalam masyarakat itu tadi.
Nah, mengapa timbul kekerasan? Nah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kekerasan? Sebutkan bentuk-bentuk kekerasan dalam dan contohnya. Bagaimana sikap umat Tuhan dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dalam masalah ini, tugas-tugasnya yang harus dikerjakan. Itu mengapa timbul kekerasan. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kekerasan. Sebutkan bentuk-bentuk karakter. Jadi mengapa kita belajar tentang masyarakat? Karena kita bagian dari masyarakat. Kenapa kita peduli dengan masyarakat? Karena Tuhan sendiri pun di dalam perjanjian baru sangat peduli dalam masyarakat. Persoalan-persoalan, masalah-masalah dalam masyarakat perlu ditolong. Kemudian panggilan gereja sendiri adalah di mana gereja adalah orang-orang yang dipanggil dari gelap masuk kepada terang untuk menjadi terang, menjadi berkat, menolong. Jadi actionnya itu harus ada, bukan hanya bicara saja tapi tidak ada kerja. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus peduli dengan masyarakat. Anak Tuhan tidak boleh absen, ya diam saja di sini tadi. Masyarakat adalah kelompok yang perlu dibantu karena dalam masyarakat ada persoalan. Persoalan-persoalan apa? Tadi sudah jelaskan. Masalah-masalah apa aja dalam masyarakat. Lalu kita ambil bagian. Karena kita adalah bagian dari masyarakat. Karena hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Ya, karena ada masalah dalam masyarakat, kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi berkat. Nah, tugasnya tadi hanya sudah dijelaskan di sini tugasnya, yaitu mengapa timbul kekerasan, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kekerasan. Jadi, mengapa timbul kekerasan? Ya karena tadi ada faktor kemiskinan, faktor pendidikan. Nah, kenapa ada faktor-faktor kemiskinan? Karena pendidikan rendah. Nah, bagaimana mengatasi kemiskinan? Ya pastilah mulai dari pendidikan. Ketika masyarakat itu berpendidikan tinggi, maka pola pikir, cara berpikirnya itu lebih luas. Baru kemudian kalau di dalam tugas panggilan gereja ada jelas kita bahwa kita harus menjadi berkat. Kemudian fungsi agama sendiri adalah dalam hal ini adalah pembinaan persaudaraan, membina persaudaraan di dalam membantu, saling menolong, saling menopang. Baik, itu saja materi kita tentang masyarakat. Bisa lagi dipelajari tentang masyarakat melalui sosiologi. Sosiologi masyarakat saat ini seperti apa? Sosiologi masyarakat zaman dulu seperti apa? Kan itu berbeda. Sosiologi masyarakat di zaman penjajahan seperti apa? Di dalam demokrasi seperti apa? Dan saat ini di zaman milenial, ya bagaimana sosiologi masyarakat itu sendiri. Jadi ada perubahan cara pandangnya, mindsetnya, pola pikirnya. Jadi sebagai kita anak Tuhan harus bisa memahami di situ. Jadi kerjakan tugasnya, baru dikirim melalui e-learning ataupun LMS supaya nanti bisa dengan diperiksa. Baik, itu saja. Tuhan berkati. Salam, berdoa masing-masing di tempatnya masing-masing. Amin.